Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sepertinya kita harus terbiasa dengan banyak versi di dalam narasi tatkala kita itu berbicara kasus yang menyangkut satu nama, yaitu Jokowi. Ini sudah harus diterima oleh banyak pihak karena faktanya memang demikian. Sebagaimana telah dibahas beberapa kali ya dalam permasalahan ijazah, itu pasti ada beberapa versi itu. Versinya Jokowi itu beda dengan versinya mainstream. Jadi bolehlah kita katakan ya, Jokowi itu selalu anti mainstream. Dan ini menarik. Nah, tidak terlepas juga dari keadaan Egy Sujana dan Damai Harilubis yang bertandang ke rumahnya Pak Jokowi. Itu juga pada akhirnya jadi ada dua narasi minimalnya, kalau tidak lebih dari dua itu ya. Jadi minimalnya itu ada versi Tremul, kemudian ada versinya Egy Sujana, dan ada versinya para pengamat. Dalam hal ini termasuk di dalamnya mungkin Roy Suryo, karena bukan termasuk orang yang datang ke rumahnya Pak Jokowi. Cuman mau bagaimanapun ya, sikapnya Egy Sujana dan Damai Harilubis ini disayangkan, terutama oleh orang-orang yang sedang memperjuangkan untuk mengadili Jokowi. Jadi terlepas dari apa yang ada di belakang pertemuan itu, karena kan permasalahan yang diperdebatkan di situ, apakah ada permintaan maaf dari Egy Sujana, apakah di situ ada tanda menyerah, malah ada isu duit ya, ratusan miliar hingga triliun itu. Ini kan jadi bahan gorengan pada akhirnya. Cuman kenyataannya fakta yang tidak bisa dilepaskan adalah Egy Sujana dan Damai Harilubis itu datang kepada Jokowi. Nah, dari gestur ini saja banyak orang yang mengkritisi begitu. Dan tidak sedikit layangan pengkhianat yang ditujukan kepada Egy Sujana, termasuk juga kepada Damai Harilubis. Tapi ya kita ini harus bersabar untuk mengambil kesimpulan, karena sampai saat ini Bung Egy atau kita katakan sekarang kakek Egy itu belum tampil ke publik secara resmi ya untuk menjelaskan apa sebetulnya yang terjadi di situ. Yang sudah menjelaskan ke publik itu, sebagaimana akan kita lihat di dalam video, adalah Pak Damai yang ngajak perang ternyata sama Roy Suryo, dan itu ada buktinya nanti. Tapi setelah dipertemukan dengan Roy Suryo, seperti kerupuk kena air ya, melempem juga. Jadi kalau di belakang kayak yang ganas, sebagaimana akan kita saksikan nanti. Nah, Pak Egy Sujana sendiri yang bersangkutan ini mengatakan di dalam video yang sudah beredar begitu ya, bahwa dia itu tidak meminta maaf, malah datang ke Jokowi itu untuk menasehati dan lain sebagainya. Meskipun di dalam menanggapi video Egy Sujana yang ini, sekali lagi banyak yang menyayangkan karena kenapa dia harus datang kepada Jokowi. Nah, sekarang sorotan kita kepada Pak Damai dulu ya, karena sekali lagi kita harus bersabar dulu apabila kita mau melihat sebetulnya di mana posisinya Egy Sujana. Cuman Pak Damai Harilubis ini sudah datang ke stasiun televisi, sudah berbicara, malah sudah berhadapan dengan Roy Suryo, dan itu kita akan saksikan. Dan Pak Jokowi sendiri sudah mengeluarkan statement. Nah, jadi akan ada 3 video nih yang akan kita lihat, yang mana kesimpulannya dulu ya dari apa yang saya dapatkan dari video-video yang beredar, informasi yang saya dapatkan. Saya rasa yang sudah jelas di sini ada permainan itu Pak Damai. Damai Harilubis itu jelas di sini ada permainan. Permainannya apa? Ya itu yang akan kita saksikan ya. Nah, ini video pertama adalah video dari Pak Hers Bueno Point beberapa hari yang lalu, yang mengatakan bahwa Damai Harilubis ini mengancam Roy Suryo ya, akan membongkar apalah di belakangnya begitu, karena disinggung mengenai pertemuannya dengan Pak Jokowi. Ini akan kita saksikan dulu ya, supaya kita punya konteks yang agak luas nih. Ini saya bacakan lagi ya, WA dari Damai Harilubis, karena ini dia menulis begini, sampaikan maksudnya sampaikan ke Roy sebagai sosok cerdas, dan saya terus mencoba menghormatinya
selama ini ya, karena dia menyatakan sampaikan ke Roy, makanya saya kirim WA dari Damai Hari Lubis itu. Dia membuat poin-poin pertama seperti ini. Dia katakan tidak ada hubungan dengan mereka dalam kurung TPUA. Mohon maaf ya, ini kalau saya agak sering bingung dan sulit membacanya karena memang kalimat-kalimatnya ini sedikit membingungkan. Oke, TPUA sendiri dari berita yang beredar itu disabotase sama Egy Sujana tuh. Tapi untuk Egy Sujananya tidak akan dibahas di video ini ya. Pendek-pendek begitu dan disingkat-singkat ya. Misalnya kalau ke cuma ditulis K, surat ditulis cuma SRT misalnya. Nah, saya lanjutkan ya. Padahal beliau membuat surat kuasa untuk TPUA selain Rismond dan Egy dan Kurnia diteken di Susite. Dua wawancaranya di stasiun TV tersebut juga membocorkan percakapan Egy ke ruang publik tanpa izin. Itu yang saya maksud tadi ya, soal saya menduga soal soal adanya penyidik dari Polda Metro Jaya yang ikut hadir itu. Nah, saya lanjutkan lagi ini. Dan memang Roy Suryo mengatakan bahwa Egy Sujana tidak meminta maaf ya, tapi itu kan agak marah. Ternyata yang marahnya itu siapa? Damai, Pak Damai yang marahnya itu. Ini WA dari Damai Hari Lubis kepada saya yang minta diteruskan kepada Roy Suryo. Nampak para pendampingnya kacau balau dan tidak bermanfaat. Padahal Roy pun mempersiapkan tim lebih dulu dengan kalimat berfungsi tegas dan jelas non-litigasi. Walau sekedar pengecoh jembatan kera. Atau apakah, tanda tanya begitu, punya kamus bahasa terminologi khusus N, dia nulisnya pakai N gitu, eksklusif untuk nomenklatur non-litigasi. Ini saya membacanya lengkap saja ya, ditulisnya non-litigasi, non-litik, kemudian dalam tanda tanya. Nah, ini yang saya sebut kemudian Damai Hari Lubis mengancam Roy Suryo. NB, pada saatnya Banci tampil akan saya telanjangi. Oke. Itu kata tulis dari Damai Hari Lubis. Jadi ya dia yang tentu yang dimaksud ini adalah Roy Suryo karena konteks ini tadilah Roy Suryo. Nah ini ya yang dimaksud mengancam itu sebagai dikatakan oleh Pak Hersubeno tuh. Nah saya menjawab dari WA Damai Hari Lubis tadi menyatakan ini bukan, ini nggak jelas klarifikasinya. Makanya saya menawarkan dia supaya jelas, mari kita zoom untuk dijelaskan gitu ya. Tapi dia tadi menjawabnya dengan hanya emotikon melipatkan tangan seperti ini ya, menangkupkan jemari seperti ini. Nah oke, itu selesai ya satu tuh. Dalam pengertian bahwa jelas beberapa waktu yang lalu posisinya Damai Hari Lubis itu di mana. Dan saya pernah mengatakan Egy Sujana ini sepertinya masih bingung ya, karena kalau memang tidak ada urusan apapun, tidak ada urusan apa-apa dengan Jokowi, yang ngapain harus datang? Yang mana datangnya juga tidak memberi penjelasan begitu. Yang mana sebetulnya kan buat kita ya, atau jangan buat kita ya, untuk Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak ada urgensinya sama sekali. Jadi dalam pengertian bahwa apapun atau bagaimanapun sikapnya Egy Sujana itu tidak akan merubah sikap dari RRT yang mudah-mudahan memang demikian adanya, karena manusia yang namanya manusia nggak tahu besok lusa mau bagaimana begitu. Nah yang menarik ya, baru kemarin saja Pak Jokowi ini memberikan statement di hadapan wartawan yang menanggapi kedatangannya Pak Egy. saya mengatakan begini, bahwa kejadian Egy Sujana datang ke rumahnya Pak Jokowi ini bukan sesuatu yang besar. Tetapi pada akhirnya kenapa ini menjadi besar? Karena memang dibesarkan. Siapa yang membesarkan isu ini? Tidak lain dan tidak bukan, adalah Jokowi sendiri melewati para termulnya nanti. Banyak sekali orang gandrung di sini. Kok malah jadi rame begitu? Ini yang sudah tidak perlu heran lagi kita ya. Ini yang menjadi jelas bagi kita bahwa ini adalah narasi yang dibentuk oleh Jokowi, dilemparkan kepada publik begitu. Kita saksikan nih videonya Jokowi ya. Iya. Capek ya Pak ya. Selamat siang. Pak langsung ya Pak. Pak, terkait pertemuan kemarin antara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke kediaman seperti apa Pak? Apa yang dibahas Pak? Iya, telah hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis SH ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah
kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai Oke. dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Oke. Nah, bahasa ini ya kita tidak usah mendengarkan kedua kalinya lah ya. Kesimpulannya kan begini tuh dari poin yang kedua itu. Semoga pertemuan ini kata Jokowi nih, semoga pertemuan ini bisa menjadi pertimbangan bagi kepolisian untuk restoratif justice. Kata-kata ini ya, itu tidak mengharuskan adanya permintaan maaf dari Egy Sujana maupun Pak Damai. Cuman masalahnya Pak Damai tadi sudah ngajak perang tuh sama Roy Suryo, udah mengancam. Itu Pak Damai nanti kita bahas sendiri setelah video ini ya. Yang mana dari pemilihan diksi yang dipakai oleh Pak Jokowi, sebagaimana Anda lihat kan, berbicaranya pelan sekali tuh, sangat hati-hati mengeluarkan bahasanya itu. Dari pemilihan diksi yang dipakai oleh Pak Jokowi, kita bisa melihat bahwa yang mengharapkan restoratif justice di sini adalah Pak Jokowi. Jelas sekali Jokowi yang mengharapkan terjadinya restoratif justice, dalam pengertian yang ingin damai itu dari awal adalah Jokowi. Cuman kan masa Jokowi yang mengatakan sudahlah bro kita damai saja ya, nggak bisa. Jadi dibuatlah sedemikian rupa ya, inilah kelicikannya Jokowi. Sebentar ya, sebelum kesini kita minggir dulu. Saya sudah mendengarkan ada video Pak Islah Bahrawi, Bahrawi apa Basrawi namanya? Pak Islah Bahrawi kalau tidak salah ya. Yang mana saya banyak sekali perbedaan pendapat dengan beliau, tetapi dalam hal Jokowi itu licik, kita sepakat. Ya, kita sepakat. Dan kelicikannya itu terlihat seperti ini. Nih supaya jelas kita ulang lagi bagian yang ini ya, bagian yang ada kedua tuh katanya. Dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Oke. Nah, dan ini adalah upaya untuk memecah belah pada akhirnya. Jelas kan? Semoga ini menjadi pertimbangan bagi Polda Metro Jaya untuk melancarkan atau untuk melaksanakan restoratif justice. Ini yang punya wish-nya itu Jokowi. Dan yang pertama kali mengungkapkan akan mengampuni lah begitu ya bahasanya, kan ini kan raja ya. Akan mengampuni para tersangka itu kan Jokowi dari awal. Dan kalau Jokowi mengatakan semoga ini menjadi pertimbangan Metro Jaya untuk restoratif justice, ini bukan pengharapan begitu. Ini bukan apa ya harapan. Ini adalah sebuah kode untuk para termul angkat isu ini begitu. Ya, angkatlah isu bahwa akan terjadi restoratif justice bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Dan itu sudah dieksekusi sebagaimana nanti kita akan lihat di akhir begitu ya. Dieksekusi oleh para termul. Itu sekarang narasi yang dikeluarkan, apalagi coba lihat saja channel-channelnya termul itu di mana adanya. Di situ. Makanya saya melihat ya, ini kan wartawan, saya mempertanyakan independensinya ya. Saya mempertanyakan itulah. Ini senantiasa mewawancarai Jokowi secara eksklusif, standby terus di rumahnya. Dan apa yang dilontarkan oleh Jokowi itu selalu menjadi isu yang kemudian dilanjutkan oleh para termul. Ini juga terjadi saat isu di belakang ijazah Jokowi ini ada bohir-bohirnya yang mana dieksekusi oleh para termul sampai menunjuk Partai Demokrat dan PDI Perjuangan yang sampai mereka disomasi itu. Ini begini polanya nih, ya masa nggak kelihatan? Nah, itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Ya. Ada permintaan maaf nggak Nah, Pak datang dari mereka? Sebentar, pertanyaan ini di dalam banyak video dipotong ya. Jadi saya menemukan ini utuh nih.
Alhamdulillah ada. Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Nah, sebentar saya mau ulangi lagi ini ya. Menurut saya ada atau tidak itu tidak usah diperdebatkan. Nah, ini Pak Jokowi ya. Ini jawaban muter-muter sebetulnya. Kalau pertanyaannya ada atau tidak, selesaikan, tinggal jawab ada atau tidak. Ini Jokowi mengambangkan permasalahan ini supaya jadi rame. Yang mana ya nanti Egy Sujana katanya sih, bukan katanya ya, di dalam video yang sudah keluar itu mengatakan tidak ada permintaan maaf. Dan Damai Hari Lubis pun pada akhirnya dalam video ini nanti sebagaimana akan kita saksikan itu pun mengatakan tidak ada permintaan maaf. Tetapi Damai Hari Lubis ini lain karena dia sudah mengancam Roy Suryo. Nah, dan Egy Sujana juga sudah ngobrak-abrik TPUA. Ini kan jadi aneh ya. Ini cuma mau bikin pusing, bukan bikin pusing ya. Cuma mau bikin narasi lain saja supaya ramainya ini di media sosial atau di media-media yang lain. Padahal kan Jokowi ya, aduh kamu itu nggak usah ribet. Kalau ada ya ada, kalau tidak ya tidak ada, selesai. Biar clear, biar jelas. Nah disinilah mainnya Jokowi itu. Ada permintaan maaf enggak Pak datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Ada emot, bukan emot, ada meme itu ya. kita pakai itulah. Bentar ya. Ada permintaan maaf enggak Pak datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Aduh, Jokowi ada atau enggak biar jelas begitu ya. Kamu pada mau bikin ribut, ini yang namanya mengadu domba, jelas tuh. Ini yang namanya mengadu domba. Kamu itu kalau mau masukin ini ke dalam permasalahan hukum, masukkan ke dalam permasalahan hukum, selesaikan di dalam permasalahan hukum, selesai. Kalau tidak mau, jangan, selesai. Begitu ya, kalau mau berkonfrontasi dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, konfrontasilah. Kalau tidak mau, jangan. Itu sikap yang gentle. Ya bukan ini mah ada pertemuan, dibulak-balik dulu, dibikin kelam dulu, biar orang berantem dulu. Aduh, ini sayang ya. Siapa sih orang yang milih Jokowi itu? Alhamdulillah saya belum pernah. Yang pernah milih Jokowi tobat itu ya. Gimana cara tobatnya? Ramein video-video seperti ini. Masya Allah. Kita lanjut saja dulu. Gemas. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga. Sebentar Pak Jokowi, dunia itu tidak berputar mengelilingi Anda begitu. Jadi bukan masalah menurut saya, ini perlu klarifikasi ya. Supaya jelas lah kita itu di dalam berpolitik bernegara itu kan tidak perlu semua orang itu jadi alat politik Anda kan sebetulnya. Jelaskan saja apa sih mereka itu kedatangannya. Jawabannya kok ambigu. Memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Ya. Nah itu yang saya katakan kode tadi ya. Solo. Nah, dan itu eksekusinya sudah terjadi ya sebagaimana kita saksikan ini. Jawa Tengah. Kini Jokowi justru meminta penyidik Polda Metro Jaya agar kasus yang menjerat Egy Sujana dan Damai Hari Lubis diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Lalu apa sebenarnya kesepakatan dari pertemuan di rumah Jokowi di Solo? Kita bahas bersama tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi yang menemui Pak Jokowi di Solo. Damai Hari Lubis sudah hadir bersama kami di studio dan juga Bang Yakub Hasibuan selaku pengacara Pak Jokowi dan nanti akan bergabung bersama kami juga Mas Roy Suryo namun masih ada di perjalanan. Saya langsung ke Damai. Bang Damai, ini pertama kalinya Anda tampil di publik setelah pertemuan dengan Pak Jokowi 8 Januari lalu, Kamis lalu? Bahkan sebelumnya pun saya boleh dibilang saya nggak pernah tampil. Diundang juga saya pikir untuk apa sih gitu loh. Biarlah karena kawan juga banyak yang udah tampil. Kawan aku, Azab, Kurnia, ya udah itulah gitu kan. Walaupun saya agak menyesali sih materi-materi yang disampaikan itu bukan hukum acara. Padahal kan hukum itu ada dua, hukum acara, hukum materi. Jadi langsung ke materi. Ya kan?
Sekarang saya mau tanya juga soal pertemuan di 8 Januari 26. Awal tahun ketemu Pak Jokowi. Ini masih simpang siur nih. Sebenarnya Bang Damai meminta maafkah atau bagaimana sih ke Pak Jokowi? Jadi begini, boleh saya dari awal? Boleh dong. Jawab dulu lah, ya apa enggak begitu ya, biar cepat. Cepat itu juga bakal dijawab juga nih. Jadi begini, saat itu Bang Egy ngubungi saya. Saya panggil Bang ya, Bes atau Bes, Bang Egy Sujana. DHL, aku ini kan semacam dihujat sama kawan. Karena hari H pada kembali ke belakang 15-16 April itu beliau nggak ikut karena bertepatan dipanggil sama Mabes Polri. Kan gitu. Ya. Namun entah kenapa alasannya beliau juga nggak hadir. Nggak lama kemudian beliau sakit terus ke luar negeri. Oke. Nah, pokoknya adalah suara yang kurang bagus. Ya Mas Roy, teman kita. Nggak, Pak Roy udah Silakan, datang ya. silakan Jadi gitu dilanjut. awalnya kita ulang lagi Gak Pak. apa-apa, lanjut. Kita masih lanjut. Oh, Dan sudah tahu ya? bergabung bersama kami Saudara Roy Suryo. Terima kasih Mas Roy. Kita langsung masih lanjutkan penjelasan dari Bang Damai. Nah, jadi ketika Bang Egy ngubungi saya, kenapa Bang? Ya kan saya dihujat, saya nggak bisa hadir. Ujung-ujungnya kan beliau memang sakit dan ada bukti medis. Bahkan saya sampai besuk Ya. ke Surabaya, Ya. rumah sakit Siloam. Oke. Saat Bahkan- pertemuannya gimana nih? Langsung juga. Pertemuan dengan Pak Jokowi gimana? itu yang Jadi kita ditanyain tuh. ke sana dulu. Oh iya. Jadi itu alasannya Bang Egy minta. Ya. Aku dihujat sama kawan. Kedua, terus terang ini. Bahkan kita dia Yang dia hujat tuh viral. siapa? Yang hujat Yang tuh hujat itu siapa? teman-teman sendiri. Bahwa Teman-teman Egy sendiri, itu maksudnya para tersangka ini yang 8 orang atau bagaimana? Atau teman di luar itu? ada 2, selainnya teman-teman semua Oke. yang tidak, tapi pengacara umumnya. Minta supaya didampingi saya ke sana. Tadi alasan saya dihujat sama kawan karena nggak datang pada hari H. Tadi argumentasi saya ada foto semua saya kirim. Ya. Ada input-inputnya semua. Setelah itu berlanjut ke Pertamina terus ke luar negeri. Ya, itu saya nggak berani nuduh dia bohong-bohongan karena ada medis recordnya. Ya. Setelah itu, kedua saya mau nasihati Pak Jokowi. Ada surat At-Toha dia kirim ke saya. Kemarin Mas Roy baca ya. Baca. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Kesepakatan. Tidak saya bilang, tapi karena dia senior, bicaranya seperti itu sehingga saya mau. Yang penting jangan minta maaf dan jangan dipublis. Oke, jadi Anda datang ke Solo bersama Bang Egy, Ya. minta maaf atau tidak? Ya. Tidak ada minta maaf. Oke. Oke? Nah, Oke, nah ini clear ya. Jadi Jokowi kan tidak mau menjawab secara pasti ya. Damai Hari Lubis di sini menjawab secara pasti tidak ada. Lah cuman sebelum menjawab tidak ada ini, Damai Hari Lubis itu ngajak perang dulu sama Roy Suryo. Nah ini masalah nih. Apakah ini akan dijelaskan atau tidak? Ya coba lihat nanti kalau ini tidak selesai begitu ya, langsung saja mampir ke channelnya langsung tuh. Lihat saja itu. Cuman saya lihat di sini ada masalah. Pak Damai Hari Lubis itu ada masalah saya lihat. Pak Egy Sujana juga ada masalah juga sama. Jadi masih timbang-timbang ini apa nih? Hati nurani yang mau dipakai begitu ya, atau pragmatisme yang mau dipakai ya. Saya tidak mereka itu linglung pada akhirnya. Ini adalah persimpangan jalan, tapi keburu dihujat, termasuk yang menghujat yaitu Pak Hers Bueno dari video-video yang paling akhir begitu ya, mengatakan ada klarifikasi atau tidak. Sudah salah Egy Sujana itu datang ke Jokowi. Kita lanjutkan dulu. nah, jadi begini. Yang saya undang sampaikan atau dulu. inisiatif Tadi juga sendiri? Bang Egy bilang dulu. Nanti jadi ini biar kronologis bagus. Oke, karena durasi nih, Nah. waktu Ya, juga. durasi. Jadi Bang Egy Saya sampaikan. juga sama durasi ya kan? ini. Nah, saya sini bukan minta maaf. Ada pasal dia sebutkan itu Undang-Undang nomor 31 pasal 10 Undang-Undang nomor tahun 2014 Ya. tentang lembaga Saksi dan perlindungan korban. saksi dan korban. Itu nggak boleh saya dilaporkan balik, apalagi saya juga pengacara dan Oke. lain-lain. Tapi yang saya ingat Undang-Undang nomor 31 tahun sekian. Saya ditanya, oke kan? Secara hukum apa yang disampaikan Bang Egy, saya sama dengan 2 kali saya ulang. Kalau persepsinya minta maaf datang silaturahim, baik-baik kan memang dua-duanya. Oke. Bahkan Pak Jokowi sendiri bilang understanding. Nah itu Pak, bukan saya berarti mau ngelawan Bapak ya.
Saya mana bakalan menang lawan Bapak. Bapak kan orang hebat. Ah enggak, Bang Egy yang hebat. Oke, jadi saya konfirmasi tidak. Bentar ya, cuman ini penjilatan terjadi. Permintaan maaf tidak terjadi, tapi penjilatan terjadi. Oh, Bapak kan hebat. Malah bisa saya menang lawan Bapak. Ketahuan, kamu ketahuan. Ada permintaan maaf Aduh. dan bertemu hanya untuk silaturahmi. Ya. Membawa apa saat itu? Dokumenkah atau ada hal lain? Dari saya. Ya, dengan Nggak bawa Bang apa-apa. Emi? Nggak bawa apa-apa, Nggak hanya apa-apa. ngobrol aja. Nah, itu Berapa juga saya lama mau protes pertemuannya? tuh. Katanya saya udah 2 minggu yang lalu udah neken. Hah? Maaf ya dari kawannya, rekan sejawat. 2 minggu yang lalu saya sudah datang dengan pengacaranya Egy. Oke. Saya nggak Oke. mau menyampaikan Ya. tentang pengacara Egy. Oke. Tapi diri saya 100% bohong. Oke. Itu kawannya rekan apa bukan ya? Oke, Satu oke, persatu kami ya. tangkap. Saya ke pertemuan ini diinisiasi oleh Pak Jokowi kah atau ada pihak lain atau dari tim kuasa hukum? Yang mungkin yang dapat saya sampaikan, Mbak, Nggak jelas bahwa juga kalau nih. dari kami kan mungkin bisa ditanyakan langsung ke Bang DHL siapa yang menginisiasi. Itu gak dijawab nanti ya. Coba tinggal jawab doang. Siapa yang menginisiasi siapa? Selesai kan? Jadi kok dilempar lagi kayak ada obrolan di belakangnya itu ya. Kita menganalisanya demikian. Ini kan ada orangnya di situ. Itu tinggal jawab saja. Siapa yang menginisiasi? Jawab, selesai. Nah, orang-orang politik mah liar. Mereka itu tidak bisa menjawab simple question. Tuh orang-orang politik tuh ya, sejauh yang saya lihat. Kalau dari kami melihatnya pertemuan ini sangat baik karena Pak Jokowi juga sudah menyampaikan kebetulan beberapa hari setelah Bang DHL dan Bang Egy ke rumah Pak Jokowi, saya juga hadir ke rumah Pak Jokowi. Kita diskusi panjang juga dan poin yang paling penting di highlight di sini adalah Pak Jokowi sangat menghormati dan sangat mengapresiasi kedatangan dari rekan tersebut. Ya. Bukan, poin yang penting di sini itu bukan itu. Poin yang penting di sini apa? Kamu tidak bisa menjawab simple question. Mirip sama Jokowi itu, karena Jokowinya memerintahkannya demikian. Ya itu nanti akan kita bahas video yang agak menarik mungkin nanti mengenai siapa Gus Yakut ya. Mengenai Yakut ini kita akan bahas mungkin setelah video ini nanti ya. Cuman akan jelas sekali Jokowi itu bagaimana. Nah ini nih seperti ini. Yang penting di sini poinnya bukan itu, poinnya itu Jokowi dan Anda ya sebagai kuasa hukumnya itu tidak bisa menjawab simple question tuh, belat-belit. Dan di situ beliau juga cerita panjang apa saja isi pertemuan tersebut. Walaupun kembali saya tidak berada di situ, jadi mungkin yang bisa menyampaikan dengan detail pasti salah satunya Bang DHL. Pak Jokowi didampingi siapa? Pak Jokowi sendiri di situ. Mungkin nanti bisa diklarifikasi ya. Pak Jokowi sendiri kalau dari Bang DHL, Bang Egy dan Ibu Eli ya. Ya. Dan ada relawan juga kalau tidak salah ya, relawan. Mungkin kalau itu dikategorikan mendampingi Pak Jokowi ya mungkin Pak Jokowi berarti didampingi oleh relawan. Oke. Gitu, Mbak. Saat pertemuan itu ada tidak Pak Jokowi menanyakan kepada tim kuasa hukum atau apa yang harus disampaikan? Dan saya juga ingin mengkonfirmasi nih, apakah betul dari Egy dan juga Bang DHL ini didampingi oleh 2 polisi aktif? Nah, kalau untuk detail siapa yang hadir di situ, kalau notulen yang saya terima tidak ada. Notulen yang saya terima tidak ada polisi aktif di situ. Bukan notulen yang kamu terima, ada tidak faktanya begitu. Ya, karena yang sampai kepada publik ada. Ini pertanyaan yang memang sudah jelas kalau ada bermasalah nih ya. Kalau misalkan kepolisiannya ada datang ke situ dari Polda Metro itu bermasalah. Nggak boleh itu. Dan orang ini tahu itu bermasalah. Makanya nggak mau menjawab secara faktual begitu ya. Gimana? Ya saya tidak bisa menjawab ada atau tidaknya. Cuman di notulen saja sih nggak ada. Berarti kalau ada bermasalah tuh. Dan orang ini tahu itu bermasalah. Makanya dia menjawab seperti itu. Ya. Jadi sampai sini dulu lah ya. Yang mau saya katakan. Mungkin ini menarik. Kalau ada yang mau dilanjutkan, silahkan tuliskan di kolom komentar apakah ini dilanjutkan atau tidak. Bagaimana nanti pembicaraan antara Pak Damai dengan Roy Suryo. Cuman sampai sini masih berada di belakang itu ya, Damai Hairil Lubis itu tidak nampak garangnya tatkala di hadapan Roy Suryo. Atau mungkin nampak, saya tidak tahu karena belum menyelesaikan video ini. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.